Oke, terima kasih Bu Irma dan salam buat teman-teman tubuh Kristen di Koromdeo. Happy Good Friday katanya ya, kemarin ya kita baru merayakan kematian Kristus dan besok merayakan hari Paskah kebangkitan Kristus. Ya, hari ini Tuhan taruh dalam hati saya topiknya memang inilah, hati-hati dengan hati. Wow, ini hati-hatinya ada 3 kata, hati-hati dengan hati. Ya, nah yang merah tulis itu ada gambar seorang gadis, dia pegang bunga-bunga hati ya. Jadi hati-hati dengan hati kita gitu ya. Hati-hati di sini artinya kita harus waspada ya, harus be alert ya dengan hati kita ya. Kalau kemarin kita sudah terima Tuhan Yesus, darah Yesus sudah menebus hati kita ya, dari yang lama ya, kita menjadi lahir baru ya. Maka itu juga harus kita jaga. Ada ayat yang terkenal yaitu di Amsal 4:23 ya, dari terjemahan baru yang bunyinya demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini yang dikasih warna kuning, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Tadi hati-hati, kewaspadaan itu ya. Jagalah hatimu ya, hati kita sendiri ya. Ya. Di sini ini adalah suatu perintah gitu. Kita tahu ya, kalau jaga, kalau kita perintah sama anak kita, jagalah adikmu ya, baik-baik, arti itu perintah ya. Jadi ini juga perintah dari firman Tuhan sendiri, dari Tuhan sendiri pada kita ya, supaya kita menjaga ya, kita sendiri yang menjaga hati kita ya, dengan segala kehati-hatian, kewaspadaan. Jadi dalam free will kita mempunyai kehendak bebas ya. Hati kita mau apa walaupun kita udah lahir baru, udah terima Yesus ya. Tapi kalau kita mau melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, Tuhan juga ya membiarkan. Ya, ya. Ada suara tadi. Apa tuh tadi ya? Di dalam free will ya, di dalam kehendak bebas kita ya. Kita punya tugas menjaga hati, bukan Tuhan yang menjaga hati kita sendiri ya. Kita minta sama Tuhan, tapi Tuhan memberi tugas ini kita sendiri. Kita harus disiplin, kita harus waspada, kita jangan membiarkan hati kita ini hanyut dengan dunia. Ada satu pepatah yang mengatakan burung di udara, kita tidak bisa mencegah burung-burung ya, macam-macam burung berudara di udara berterbangan ya. Jadi di sekeliling kita ini berseliweran ya, banyak berita, apalagi dengan medsos yang sekarang HP dan lain sebagainya, banyak sekali berseliweran berita ini itu macam-macam ya, dari berita-berita yang tersebar di dunia ini ya. Tapi kita harus memilih, kita harus tahu ya, jangan semua itu asal kita telan ya, banyak sampah-sampah yang masuk dalam hati kita ya. Jadi burung di udara itu yang berseliweran, yang terbang, kita nggak bisa mencegah ya, tapi kita bisa mencegah kalau burung itu mencolok ya, hinggap ya di kepala kita ya, dan dia bersarang di atas kita, di kepala kita ya. Jadi kalau pikiran-pikiran hal-hal yang tidak baik dan apa ya kita renungkan, justru itu yang akan menyeret kita, akan membuat hati kita jadi kita kurang waspada untuk menjaga hati kita. Apa yang terpancar dalam hidup kita tergantung pada hati kita. Ya, kita tahu ya. Hati yang bersih akan berbuah baik. Hati yang kotor menghasilkan yang jahat. Nah, di dalam, saya nggak catat ayatnya di sini ya. Di dalam Matius 15 ayat 11, ayat 17 sampai 20, dia Yesus mengatakan pada orang-orang Farisi, dia bilang, bukan apa ya, yang masuk ke dalam mulutmu ya, yang menajiskan kamu ya, tapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan kamu.
Langsung murid-muridnya bertanya nih, maksudnya apa ya bos ya? Sama Kristus ya waktu itu di ayat Matius 15 itu. Nah, dia katakan, apa yang masuk dari mulut ya, itu makanan dan apa itu akan turun ke perut dan akhirnya akan dibuang ke jamban ya. Dibuang ke ya kakus gitu, mau kata begitu ya. Tapi apa yang keluar dari mulut ya, itu yang menajaskan kita. Sebab apa yang keluar dari mulut itu keluar dari dalam hati kita. Hati kitanya apa nih? Hati kita penuh toksit, racun atau apa akan keluar dari mulut. Maka saya kadang-kadang kalau pergi ke dalam satu lingkungan jemaat dari satu tempat, saya bisa lihat, wah ini suasana rumah tangga ini kira-kira gimana? Bagaimana komunikasi antara suami istri, antara anak dan lain sebagainya. Kita bisa tahu gitu, ya. Wow, ini ada ya sesuatu yang kata-kata kasarkah, kata-kata kotorkah, dan teriak-teriakkah ya. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan itu semuanya ya. Tapi kalau hatinya ya benar-benar lembut seperti topik yang sekarang hari ini bicarakan seperti Daud ya. Hati yang merindukan Tuhan, hati yang mau digemburkan, hati yang siap untuk ditanam firman Tuhan supaya firman itu bertumbuh dalam kita ya. Dia akan menghasilkan yang bersih ya. Dia akan berbuah baik gitu ya. Tapi kalau hati kita kotor, membiarkan itu kembali lagi akan menghasilkan yang tidak baik gitu. Lanjut kita akan melihat mengapa kita harus menjaga hati. Kembali lagi ya. Karena itu topiknya hati, kenapa harus menjaga hati? Karena apa? Tuhan melihat hati bukan penampilan kita. Penampilan kita bisa boleh macam-macam ya. Apalagi belakang ini ada pastor in style. Wah, kan ada saya ngeliat, aduh sedih-sedih juga gitu ya. Segala ada hal-hal seperti gitu ya, bukan nggak boleh silakan ya, cuman kadang-kadang ya mesti tahu pada tempatnya lah hal-hal seperti gitu begitu ya tuh. Ya, jadi bukan penampilan ya. Bukan dengan penampilan seolah-olah kita nih, wah kita nih diberkati apa ya. Kalau kita pakai penampilan baik itu lebih baik nggak apa-apa. Tapi jangan kita merasa penampilan kita itulah yang menentukan ya kita ini siapa begitu. Ya. Di mata Tuhan tuh nggak lihat penampilan kita, dia melihat hati. Kita baca ya di 1 Samuel 16 ayat 7. Ya. Ini ceritanya ketika Nabi Samuel mau mengurapi, dia datang ke keluarga Isai, ya, karena Saul sudah raja Israel yang pertama Saul itu sudah tidak diterima Tuhan, maka Nabi Samuel pada saat itu yang juga mengurapi Saul raja pertama Israel, Tuhan suruh datang ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anak Isai, ya, untuk menjadi raja ya, menggantikan Saul. Nah, ini apa yang terjadi ini? Ya. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jelas ya. Jadi kalau kita bisa membayangkan ya di sini ya, ada suatu drama keluarga Isai ya saat Nabi Samuel mau mengurapi Daud ya. Waduh, Samuel juga gelagapan waktu itu ketika maksudnya Isai ya. Isai itu ayah Daud, dia gelagapan ketika ini nabi besar tiba-tiba datang, nih nggak ada hujan, nggak ada angin, kok tiba-tiba datang deh. Aduh, kok ada apa nih ya? Kalau kita baca perikop itu ya, akhirnya udah siapkan anak-anakmu semuanya. Aku mau mengurapi, kira-kira begitu. Maka Samuel tahu deh ini ya arahnya kemana. Dia beritahukan anak-anaknya. Di Alkitab ditulis ada 7 ya kakak-kakak Daud ya. Satu-satu dipanggil. Yang pertama yang wah keren, ganteng, tinggi, Eliab, Abinadab, ya yang kedua Abinadab dan seterusnya. Wow, waktu itu tanduk dari Nabi Samuel udah penuh dengan minyak. Wow, dalam hati dia, ini dia orang yang keren, gagah, ganteng, tegap, tinggi. Wah, ya. Mungkin di mata Samuel, wah ini nih ya orang yang di mata manusia ya, walaupun dia nabi di mata dia pikir ini sih kayaknya cocok nih.
Dia udah siap-siap mau petanduk. Tadi firman Tuhan berkata, Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi apa namanya? Ya disitulah kita lihat ya bahwa Tuhan tuh ngelihat penampilan ya. Bukan berarti penampilan kita sembarangan ya, yang wajar-wajar aja begitu ya. Ya, itu tapi hati kita yang penting. Hati yang haus dan lapar, hati yang seperti ya yang hari ini bagus sekali tadi Ibu Irma doain juga menyatakan bahwa kita berdua mau seperti Daud yang ada di padang gurun, yang punya jiwanya yang haus, hatinya merindukan Tuhan ya, seperti apa ya? Tanah yang kering ya, tanah yang tandus merindukan air ya. Seperti rusa merindukan air, atau seperti itu semua. Maksud Daud itu begitu indah. Kayaknya dia itu penyembah ya. Dia itu merindukan Tuhan selalu begitu ya. Ya. Akhirnya kembali lagi cerita drama keluarga tadi. Setelah Samuel mengurapi anak yang pertama, ditolak Tuhan. No. Kedua, ini juga oke nih, Abinadab ya. Wah. No, pergi. Yang ketiga ya tinggal Samuel nggak berani lagi angkat tanduk, saya kira ya. Dia tunggu nih suara hatinya apa tuh yang bilang. Tidak. Yang ketiga lewat. Yang keempat lewat. Kelima lewat. Keenam lewat. Wow, udah nggak ada lagi nih. Dalam pikiran bapaknya Isai itu, ini anak dia yang ada di rumah nih, stok anak dia tuh yang ada di rumah, yang menurut bapaknya, sang bapak, anak-anak yang diperhitungkan yang dekat dengan sang ayah. Nah yang terakhir pun ditolak. Nah akhirnya saya kebayang namanya Samuel di situ, kalau kita baca perikopnya, dia juga bingung loh. Mana lagi? Saya bilang nggak ada lagi. Coba pikir, oh iya, jadi Daud nih ya, kalau kita lihat ya, akhirnya si bungsu Daud yang tidak diperhitungkan, yang tugasnya mengembala domba, ya, dia yang dipilih Tuhan untuk diurapi jadi raja. Jadi waktu itu Daud dia dianggap sebagai anak bawang begitu ya, sama sang ayah, makanya dia suruh jaga domba ya. Jadi udah sebagai anak bawang jaga domba ayahnya ada berapa ekor dijaga di sana ya. Dan saat itu baru panggil dia, kata Samuel, kita tidak akan makan bersama kalau dia belum ada di tempat ini. Dipanggil si Daud itu. Daud muda, mukanya kemerah-merahan, pipinya kemerah-merahan ya. Masih muda si gembala domba gitu ya. Dia datang mungkin dengan pakaian yang masih lusuh dari padang rumput ya. Habis mengembalakan dia datang tergopoh-gopoh karena panggilan penting. Begitu Samuel lihat Daud, langsung Tuhan bicara, ini dia orangnya. Makanya di hadapan kakak-kakak yang gagah perkasa semuanya, Daud yang nggak tahu apa-apa, saya kira dia pelangap-pelongo juga, dia sujud dan tanduk yang penuh dengan minyak urapan itu diurapi kepada Daud. Dan dia secara rohani ya, dia tuh udah dipilih Tuhan ya. Roh Allah udah ada pada dia. Dia udah sah menjadi raja. Tapi kapan jadi raja? Makan waktu puluhan tahun. Kalau nggak salah 17 tahun atau berapa tahun ya. Sejak dia diurapi sampai benar-benar dia jadi raja ya. Sejak itu habis diurapi, saya percaya dia balik lagi jadi gembala tuh. Tetap ya menunggu waktunya Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Daud yang dipilih Tuhan? Ya, nah ada beberapa kriteria ya. Kenapa sih Daud yang dipilih Tuhan ya? Di sini dikatakan yang pertama ya, Daud berkenan di hati Tuhan. Ya. Ada perkenan walaupun dia udah ya, kalau kita baca di Kisah Rasul, kita baca dulu ayatnya ya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai
seorang yang berkenan di hatiku. Nih ada garis kuning ya, apa tulisan kuning ya. Ya kenapa? Yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi apa? Karena dia melakukan kehendak Tuhan. Walaupun kita tahu ya, dia jatuh dalam dosa ya, dalam dosa perzinahan, dosa pembunuhan ya. Serem tuh dosanya, waduh berat bener tuh. Udah berzina, terus suaminya Uria dulu dibunuh ya. Jadi dia ada double kejahatan di mata Tuhan. Tapi dia benar-benar setelah itu, setelah Nabi Nathan, kita tahu kisahnya, datang dia menegur Daud, bukannya marah, dia tersungkur, dia minta ampun, dia habis-habisan, jangan ambil rohmu daripadamu. Semuanya boleh ambil, tapi roh Tuhan jangan. Jadi dia tuh benar-benar bertobat, bat habis tuh dia. Ya, jadi ya Daud juga manusia ya, dia bisa jatuh dalam dosa ya. Tapi dia disitulah dia Tuhan lihat hati kan, ya. Janganlah hati yang hancur, hati yang bertobat, hati yang benar-benar kembali Tuhan. Oh, udahlah, semuanya boleh ambil, asal jangan rohmu yang diambil dariku. Itu permintaan dia gitu. Ya. Jadi kenapa Daud dipilih? Di sini ayat tadi menjelaskan ya. Dia seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku ya. Jadi memang nih melakukan kehendak Tuhan ini salah satu yang apa ya? Yang penting ya. Ya buat kita semua ya. Sebab kalau kita mendengar firman Tuhan mungkin udah sering kali ya. Apalagi kita ya bertambah usia, bertambah kita udah banyak firman Tuhan yang masuk dalam telinga kita. Orang khotbah apa kita kira-kira dia alurnya mau ngomong apa nih ya, kita udah tahu kadang-kadang ini mau ngomong apa kemana kita tahu ya, ya seperti itu ya. Tapi bukan berarti ya kita tuh hanya tahu aja begitu. Tahu tuh hanya sampai di otak aja. Tapi kita harus di sini dikatakan melakukan dia ya. Karena kita ingat ya perumpamaan orang yang mendirikan rumah ya, satu di atas pasir, satu lagi di atas batu ya, kita tahu kan. Kalau yang di atas pasir sama-sama tuh orang Kristen dua-duanya. Orang-orang yang datang ke gereja, orang-orang yang mendengar firman Tuhan, orang-orang yang mungkin ikut koramdeo dan lain sebagainya, bisa aja tuh semua ya. Orang-orang seperti ini ya tuh. Dia mendengar, wah dia belajar, bagus itu semua, bagus, mendalami ini itu dan lain sebagainya, bagus ya. Saya sangat menikmati kalau belajar dari Pak David Basuki itu karena waduh iya ini tek sebab saya suka ikutin terus sampai habis tuh semuanya ya. Itu pelajaran-pelajaran yang benar-benar ini menggali dalam ya, bukan hanya kulit aja, bukan hanya ya daging aja, tapi benar-benar sampai ke tulang-tulangnya semua saya dengerin ya. Kita bisa banyak menangkap begitu semuanya ya. Nah, tapi bukan sampai di situ aja. Kalau sampai situ aja kita nggak melakukan, itu sama juga orang bangun rumah di atas pasir katanya ya. Manakala ada badai datang dia akan roboh ya. Tapi kita harus melakukan firman, maka seperti orang ya yang membangun di atas batu karang yang teguh, yaitu di atas Kristus sendiri ya. Kita belajar melakukan satu ayat. Enggak gampang, tapi ayo coba disiplin. Kan jagalah hatimu. Itu mendisiplinkan diri. Ada dorongan kemauan kita ya. Kalau kita nggak mau, ya sudahlah. Yang penting kita udah apel ke gereja, udah storm muka, udah ketemu, misalnya sudah ya. Ya udah pulang ya ceritanya lain ya. Itu kita sama juga nanti perumpamaan di Matius 7 itu ya, yang menyatakan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kita nggak mau dong begitu ya. Saya percaya semua tubuh Kristus yang ada di orang dari tubuh Kristus yang militan ya, yang semangat ya, yang bukan hanya mendengar tapi juga melakukan ya, dan pasti dia diberkati. Ya, kembali lagi pada topiknya. Kenapa Daud ya? Tadi karena dia melakukan kehendak Allah. Yang kedua, ya, pertanyaan kenapa Daud yang dipilih Tuhan? Daud punya hati yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Wow, iya tuh ya. Tadi juga topiknya itu gimana kita suka memuji, menyembah Tuhan ya. Melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Nah, kita baca ayatnya ya di 1 Samuel berapa? 16 ayat 23. Ya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap
pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, ya, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ya, jadi ini kalau si ini ceritanya Saul ini sejak ditolak oleh Tuhan, ya, roh Allah udah nggak ada lagi pada dia. Dia jadi suka uring-uringan, suka marah-marah, suka roh jahat katanya masuk ke dalam dia. Nah, saat itu dia panggil Daud, dia main kecapinya, ya. Dan ketika dia memainkan kecapi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Roh jahat takut, ya. Kan Tuhan bertahta di atas pujian, di atas maka suka memuji, suka menyembah itu penting, ya. Ya, saya percaya kita di saat-saat tertekan dalam hidup, di saat-saat menghadapi masalah, tantangan, banyak hal, ya. Semua orang pada masalah, ya. Setiap orang tuh ada masalah. Bahasa Belanda dulu papi saya selalu mengatakan either he sin cross, ya. Setiap rumah tangga tuh ada salibnya, bukan salib Kristus, tapi salib yang dia harus pikul, ya. Dia tantangan, ada permasalahan sendiri, ya, yang dihadapi semuanya itu. Dan bagaimana kita tuh untuk salah satu mengatasi, kita bersenandung, menyanyikan lagu-lagu, ya. Waduh, itu akan menyegarkan, ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Ya, nggak bisa lagu gitu, ya. Dan seterusnya, ya. Itu akan menyegarkan jiwa kita, ya. Membuat kita kuat lagi. Hatiku percaya. Aduh, banyak lagu-lagu yang masuk ke dalam hati kita, dan itu yang akan membuat kita kuat lagi gitu, ya. Membuat kita senang. Roh jahat kabur. Kita lihat di situ roh jahat kabur. Jadi kalau kita lihat kenapa Daud dipilih, ya, bukan kakak-kakaknya, ya, karena Daud berkenan, dia melakukan kehendak Tuhan, ya. Dan kedua, dia juga suka memuji menyembah Tuhan, ya. Makanya jadi saya percaya ketika dia lagi mengembalakannya, walaupun di Alkitab nggak ditulis, saya percaya dia suka memuji. Sementara si domba-domba itu makan rumput atau ngawon, ya, dia pasti saat-saat itu dia menyembah dan memuji Tuhan. Jadi dia udah biasa hal-hal begitu, ya. Nah, manakala ada serigala atau ya di situ ada singa dan beruang yang datang menerkam domba, maka dihajar dengan itu dia punya ketepelnya, ya, dihajar, ya, sehingga dia merebut lagi domba-domba. Jadi di situ dia udah belajar berperang. Tuhan mempersiapkan dia, ya, untuk menghadapi Goliat nanti, ya, itu ceritanya begitu, ya. Jadi disitulah dia belajar, ya, di pekerjaan yang dianggap hina, ya, si penggembala, ya, di mata sang ayah, tapi di mata Tuhan dia lihat hati. Jadi hati kita kalau suka memuji, suka menyembah, ya, dan juga melakukan apa yang difirmankan Tuhan, saya percaya ada perkenanan Tuhan, ada favor of God, ada God's intervention dalam kehidupan kita. Kita pasti akan mengalami kemenangan-kemenangan. Jadi yang pertama, kenapa kita harus menjaga hati? Karena Tuhan memang melihat hati, bukan penampilan. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati kita itu licik, ya. Kita baca dari Yeremia 17, 9, 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, nah, udah keras, ya, hatinya dia. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, dan untuk memberi balasan kepada setiap orangnya setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi apa? Ya, hati kita ini udah dasar sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ya. Hati kita itu
yang tadinya murni, tapi kita ada free will sih waktu itu juga ya. Di sini dijelaskan hati itu licik ya, licik, dan dikatakan lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membaku, jadi benar-benar banyak akal-akalnya ya. Nah, di sini saya tulisnya, begitu liciknya hati sehingga kita sering mencari pembenaran bukan kepada kebenaran ya. Dengan berbagai alasan hati cenderung tidak taat pada firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati kita agar diperbaharui setiap hari ya. Jadi ya begitu ya. Hati ini licik ya. Kita kadang-kadang ada firman Tuhan ya, menegur kita ya. Tapi dia suka cari pembenaran gitu. Bukannya kebenaran. Kebenaran itu kebenaran. Kalau pembenaran itu dia namanya ya masih boleh lah, beginilah, begitulah, segala macamnya ada. Wah inilah masih bisa lah, ini apa segala macamnya. Ada teman saya yang dia diberkati luar biasa. Tapi terakhir dia apa ya? Dia pakai Hong Shui ya, untuk ini itu dia pakai Hong Shui, bilang buat apa? Tuhan itu di atas segala Hong dan Shui ya, angin dan apa tuh ya, air ya, Shui ya. Yang mengatakan jadi Hong Shui itu dia mesti lihat arah angin, arah aliran air, apa supaya hoki dan lain sebagainya. Wow, dengan kamu tuh kalau mengikuti gitu, kamu tuh udah hidupnya bukan di dalam Tuhan, di dalam kutuk, kembali lagi. Enggak, waduh, enggak. Ini bukannya penyembahan berhala. Ini kan pengetahuan. Ribuan tahun di Tiongkok ada bukunya Tungsu. Ya, waduh, macam-macam dah dia. Waduh, saya bilang, ya, tapi firman Tuhan mengatakan ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan begini begitu. Ya mungkin karena diberkati pakai, tapi itu berkat dari mana? Ya, ya berkat bisa dari Tuhan, bisa juga dari si jahat dengan segala cara menipu. Tapi dia berjalan terus, dia merasa setelah dia pakai cara-cara begitu, waduh berkatnya berlimpah-limpah dia. Wow. Walaupun dia nggak ada penyembahan, kita nggak nyembah dewa, nggak nyembah apa, nggak apa dia. Tapi inilah letaknya, ini mesti begini, pintu mesti begini, segala begitu. Waduh, ya udah dah saya bilang, ya saya cuma ingatkan itu ya. Jadi jangan sampai ya kita kena jerat-jerat iblis itu. Kalau lahir harus tanggal segini, jam segini, sampai dokternya mesti dibayar, cucunya dia bayar, waduh puluhan juta, double-double dokternya, asal jam segini, 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 segini. Cucunya udah berapa? Udah 6 dia mungkin cucunya ya. Tapi semuanya boleh dikatakan belakang pakai cara-cara begitu. Ya. Nah hal-hal gitu yang saya bilang itu jadi kekejian ya. Dan dia selalu cari pembenaran, ini enggak. Nah itu hati itu yang licik yang di situ tuh. Makanya kembali lagi di sini kita diingatkan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, kita tahu di sini ya, kita memang harus setiap hari diperbaharui. Saya percaya melalui Koram Deo ini yang saya lihat luar biasa loh. Koram Deo ini doanya nih, dia 1 tahun full penuh ya, nggak ada namanya cuti. Wah ini cuti Jumat Agung, wah ini cuti Natal, wah ini cuti apa, udah nanti ya nanti cuti seminggu. Saya perhatikan di kelompok-kelompok doa yang lain, saya perhatikan suka begitu. Tapi ini Koram Deo ini luar biasa, Pak Mahdi dan semua tim ya. Waduh, saya bilang, saya lihat ini emang luar biasa dah. Ya, ini benar-benar membekali kita ya. Tinggal kita disegarkan ya sebelum kita melangkah setiap hari begitu ya. Jadi kembali di sini jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini ya. Kalau kita nggak ada firman Tuhan, nggak ada apa ya, kita pasti lama-lama tergerus ya. Kita jadi serupa dengan dunia ya. Jadi apa kata dunia, apa kata orang, apa kata begini begitu, itu yang terus-menerus akan menyeret hati kita gitu ya. Karena hati kita kan licik tadi ya. Oh iya ya betul juga ya. Oh kata sini benar juga ya, benar juga. No. Tapi apa kata firman Tuhan ya? Tapi di sini kata berubahlah
oleh pembaharuan hati. Hati kita berubah itu kita mesti jaga. Ya kemana kita mau dengar firman Tuhan, melakukannya atau tidak. Ya itu kehendak bebas kita. Kemauan kita gitu ya. Kalau kita ini bisa melakukan, maka kita selalu disempurnakan, selalu disinikan, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita setelah kita lahir baru, kita terima Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus mati kemarin Jumat Agung di atas kayu salib, ketika dia mengatakan tetelestai, sudah selesai, maka kita udah dihapus dosanya. Ya udah beres, sudah selesai dosa-dosa kita. Ya, tapi hati kita kan selama kita masih hidup masih kecenderungan dosa itu ada. Maka di sini ayatnya keluar supaya jangan serupa, tapi kita berubah terus. Jadi istilahnya dulu justification, ya. Justification kita udah dijudge, ya, hakimnya, kamu sudah ditebus, berarti kamu sudah free, bebas. Wow. Nah, selama kita hidup nih sampai kita dipanggil Tuhan, nah inilah masa-masa namanya sanctification katanya. Ya, selalu disempurnakan. Ku mau selalu disempurnakan selalu, ya, seperti gitu ya. Lagu-lagu gitu kan. Ya kita jadi setiap hari bagaimana kita di hari ini lebih better than yesterday, terus disempurnakan ya. Sehingga kita mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna ya. Kalau itu semua kita capai, pada saat kita tutup mata, kita akan finishing well ya. Finishing well artinya ada glorification ya. Ya kita dapat mahkota begitu ya. Ya inilah itu yang jadi hati kita. Yang kedua tadi, yang pertama Tuhan melihat hati, yang kedua hati kita itu licik, dan yang terakhir mengapa kita harus jaga hati ya. Hati tempat bersemayam Roh Kudus, betul ya. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu ya. Jadi kita mesti sadar loh ya. Kita mesti sadar. Aduh, saya kadang-kadang nih emang ayat ini kita menegur keras gitu ya. Ada seorang yang cinta Tuhan sampai karena mengalami banyak tekanan-tekanan sampai udah nggak ada bicara Tuhan lagi, udah nggak ada bicara, udah Tuhan nggak dengar doa gua. Ini apa? Aduh, gimana ya? Jangan bicara Tuhan lagi. Dia udah terlalu banyak mendengar firman Tuhan dan dia tahu, tapi dia pun begitu tekanannya begitu berat ya. Tapi saya bilang selalu, yang cuma ingatkan ya, bahwa roh dalam diri kamu ada roh Allah. Dan roh yang ada pada kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia, daripada segala masalah-masalah, daripada segala apapun juga. Ya, tinggal kita aktifkan roh itu ya tuh. Ya, sehingga kita mempunyai roh yang ya selalu menyala-nyala. Kita baca lagu ya. Kita harus jaga hati kita supaya roh kita terus menyala-nyala. Ya, jadi kita harus menyala. Gimana cara menjaga hati menyala-nyala itu? Nah, di sini kita ayatnya ya. Ayat terkenal juga ya. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi artinya apa dari ayat yang terakhir ini? Kita harus rajin. Jangan kendor ya. Memberi asupan makanan firman Tuhan. Ya kita misal dengan mendengar, dengan mengikuti Koramdio, ya kita dengar firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita setiap hari, kita disegarkan, diingatkan, dipersenjatai lagi. Ya, ya, kita harus rajin memberi asupan makanan firman pada hati kita, serta mentaati ya, melakukan tadi ya, sehingga kita kaya ya dengan buah roh yang membuat kita semakin disempurnakan. Jadi kembali lagi ya, supaya kita kerajinan kita jangan kendor ya di dalam Koramdeo, di dalam segala sesuatu kita tetap konsisten gitu ya. Ya, kita harus rajin ya dan menjaga rohnya menyala-nyala, jadi terus ada asupan firman Tuhan tuh. Dan salah satunya melayani Tuhan. Melayani Tuhan tuh bisa di gereja, bisa di rumah tangga, bisa di marketplace, bisa di mana. Kita tuh melayani Tuhan, jangan diam aja. Itu tuh kalau kita melayani Tuhan, Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zamannya. Kita menginjil, kita mendoakan seseorang, ketika kita
berkonseling seseorang itu sebenarnya Tuhan bekerja. Tapi kalau kita nggak pakai itu ya, kita diam ini, males, begini, begitu. Itu kuasa kita nggak dipakai gitu. Nah, itu yang akan menyebabkan akhirnya kita jadi roh kita nggak menyala-nyala. Ya, jadi itu saja sharing yang bisa disampaikan. Udah lebih waktu nih ya, tapi biar menjadi berkat buat kita semuanya. Saya kembalikan pada Ibu Irma.